Hai semua, gimana nih kabar hari ini? Baik-baik aja bukan? Nah, pas banget nih hari ini tuh tanggal 1 Maret sama hari Senin, sama-sama di awal bulan sama awal minggu. Nah, untuk buat hari-hari ke depan kita ceria, kita juga harus memulai hari pertama dengan ceria juga. Walaupun beberapa dari kita tuh dimulai dengan ulangan. Nah, tapi sebelum itu, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mari kita menaikkan lagu pujian yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam tadi Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin bersyukur karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami dan membawa berkat bagi kami semua. Tuhan, tolong siapkanlah hati kami agar kami dapat menjadi pendengar yang baik dan apa yang disampaikan tertanam di hati kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Tema renungan kita pada minggu ini adalah Ini Waktumu, yang ayat natsnya diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Pertama-tama aku mau nanya dulu nih, kalian udah pernah nonton film In Time belum? Nah, bagi yang belum nonton, film In Time itu menceritakan tentang betapa berharganya waktu. Jadi pada masa itu, gen penuaan itu dimatikan. Nah, pada usia 25 tahun itu, penuaan itu udah nggak ada lagi. Jadi udah berhenti menua di situ. Nah, terus untuk bertahan hidup, orang tuh harus memberi waktu. Nah, bagi orang yang kaya, yang memiliki banyak uang, mereka bisa beli waktu itu terus-menerus dan dapat terus hidup kan. Tapi untuk orang yang miskin dan minim uang, mereka itu tidak bisa membeli waktu secara terus-menerus dan otomatis mereka harus mempasrahkan waktunya itu. Nah, coba deh bayangin kalau misalkan itu tuh terjadi di kehidupan nyata. Nah, coba bayangin juga kalau misalkan kita harus beli waktu untuk bertahan hidup dengan harganya yang sangat mahal. Nah, teman-teman coba, kita tuh mendapatkan waktu secara gratis. Nah, tapi apa yang udah kita perbuat dari waktu yang kita dapatkan itu? Ayo kita belajar dari tindakan Rasul Petrus. Di tengah-tengah kesibukannya dalam melayani dan mengajarkan orang-orang tentang firman Tuhan, tapi Rasul Petrus masih memberikan waktunya
dia masih memberikan kesempatannya untuk mendengarkan keluhan dari orang-orang lain dan dia mendoakan orang-orang itu. Nah, ketika dia bertemu dengan Eneas yang waktu itu sakit lumpuh, dia mendoakan Eneas dan mujizat itu terjadi. Eneas sembuh kembali. Nah, lalu ketika Rasul Petrus mendengar kabar bahwa Dorcas meninggal dan banyak janda yang bersedih, Rasul Petrus mendoakan Dorcas dan Dorcas pun hidup kembali. Karena Rasul Petrus memahami dan mengerti bagaimana perasaan mereka. Nah, teman-teman, kita sudah belajar dari perbuatan Rasul Petrus itu. Dari walaupun banyak kesibukan yang dia miliki, banyak tugas yang dia miliki, tapi dia masih memberikan kesempatannya untuk sesama dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi gimana dengan kita? Apa yang sudah kita perbuat? Di antara kesibukan kita, apakah kita sudah melayani sesama, atau di kesibukan kita malah larut dari tugas sekolah atau les, atau kita malah nongkrong ngobrol-ngobrol biasa sama teman-teman kita. Nah, Tuhan sudah memberikan waktu kepada kita secara cuma-cuma. Tapi apa yang udah kita perbuat untuk waktu pemberian Tuhan ini? Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tertanam di hati kami dan dapat menjadi pertolongan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terus pakailah kami agar kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar kami akan memulai hari kami Bapa. Berkatilah kami agar apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi kesimpulan morning devotion kita hari ini adalah pakailah waktumu, pakailah setiap kesempatan yang ada untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berkat itu nggak selalu besar, kecil-kecil juga udah menjadi berkat. Nah, itu tuh salah satu cara kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita waktu untuk hidup secara cuma-cuma. Nah, segitu aja morning devotion kita hari ini. Stay safe, stay healthy, and God bless you.